Halo, selamat datang adik-adik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Nah, terutama saya akan memberikan konsep, memberikan pemaparan terkait dengan bagaimana atau apa yang namanya sudut pusat dan yang mana sih namanya sudut keliling. Agar kalian itu nggak terbalik begitu ya, yang mana namanya sudut pusat dan yang mana namanya sudut keliling. Nah, semoga pemaparan saya itu bisa membimbing, membantu belajar kalian, terutama pada saat kalian belajar di rumah atau di luar sekolah. Ya, kita lanjut saja. Nah, di sini saya punya lingkaran dengan pusat di O. Oke. Kita pilih 2 titik. Nah, sebelum ke sana kalian ingat loh, yang mana sih namanya lingkaran ya? Yang namanya lingkaran itu adalah yang berbentuk garis ini ya, yang melingkar. Di dalamnya itu yang namanya daerah lingkaran. Jadi lingkaran itu garisnya ini saja. Nah, pada lingkaran ini coba kita pilih 2 titik sebarang. Oke, anggap di sini titik A ya. Nah, di sini titik B. Oke. Coba dihubungkan A dengan O ya. Habis itu O sama B kita hubungkan. Nah, di sini kita mendapatkan sudut O. Nah, di mana O ini adalah pusat lingkaran. Ya. Kalau dia melalui pusat lingkaran, nah inilah yang namanya sudut pusat. Ini namanya sudut pusat. Sederhananya adalah sudut pusat itu sudut yang melewati atau sudut yang berada pada pusat lingkaran. Nah, begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian pilih satu titik lagi di luar AB atau satu titik di lingkaran selain A sama selain B. Anggaplah di sini ya, sini titik C. Nah, kita hubungkan A sama C, kita hubungkan. Oke, C sama B kita hubungkan. Nah, di sini kita mendapatkan sudut ACB. Nah, sudut ACB inilah yang namanya sudut keliling. Terbayang ya, yang mana namanya sudut pusat dan yang mana namanya sudut keliling. Sudut pusat itu berada di pusat lingkaran, sudut keliling itu berada pada lingkarannya. Nah, kalau kita simbolkan ke depannya, kita akan simbolkan bahwa sudut pusat itu kalau dalam konteks gambar ini adalah A, O, B. Ingat, yang tengah-tengah ini menunjukkan posisi sudutnya. Nah, kalau sudut kelilingnya itu sudut A, C, B. Nah, di sini juga menentukan posisi dari sudutnya. Oke, itu mengenai posisi sudut pusat dan sudut keliling. Kita lanjut ya. Kalau saya memiliki sudut pusat AOB ya, AOB misalkan besarnya adalah 60 derajat. Ya, maka ACB itu besarnya berapa? Ya, 30 derajat. Kenapa begitu, Pak? Nah, jadi dari sini nah itu kita bisa perumum bahwa sudut AOB ya, atau dalam hal ini adalah sudut pusat ya. Sudut pusat itu akan bernilai sama dengan 2 kali sudut ACB. Atau ini adalah sudut keliling. Nah, saya tulis KLL aja ya, biar singkat. Sudut keliling. Bahwa sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Nah, Pak, bagaimana kalau ditanya sudut keliling? Ya, oke, nggak masalah. Kalau saya tanyanya sudut keliling atau sudut ACB, tinggal kalian kedua ruas ini dibagi 2.
maka menjadi setengah kali sudut AOB. Begitu. Tinggal bolak-balik ya. Namun kita perhatikan lagi ke gambar ya. Namun tidak serta-merta loh. Sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, atau mungkin sebaliknya. Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Ini ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Jadi harus ada syaratnya, ada kondisinya. Bagaimana hubungan ini dapat kita simpulkan. Kondisi seperti apa sih yang bisa kita gunakan formula ini. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kita mulai dari sudut keliling deh. Sudut kelilingnya yang ini, yang ACB. ACB. Nah, kalian bisa bayangin nggak bahwa sudut ACB ini ternyata menghadap ke situ? Menghadap kemana? Menghadap ke busur AB. Ya, ACB. Kebuka sudutnya. Kebuka sudutnya itu ke busur AB. Begitupun sudut pusat AOB yang ini juga terbukanya ke sana, kebuka sudutnya atau menghadap kemana. Berarti sudut ACB dan sudut AOB itu menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Ya, artinya kalau sudah terpenuhi syarat menghadap busur yang sama, atau dalam hal ini, dalam konteks ilustrasi ini, itu menghadap busur AB. Nah, maka formula ini berlaku. Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat, atau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Oke, begitu pemaparan saya terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Semoga bisa menambah informasi atau mungkin sebagai info media belajar yang dapat membantu proses belajar kalian, mendampingi kalian belajar, terutama pada saat kalian belajar di rumah atau mungkin di sekolah atau sedang tidak ada guru. Semoga video ini dapat membantu kalian. Mungkin sekian pemaparan saya terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Mungkin habis ini saya akan ada di video selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana sih hubungan antara sudut pusat dengan luas juring. Ya, sekian dari video terkait dengan sudut pusat dan sudut keliling. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih sudah menonton video ini.